Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ichika Aprilia Ivana dengan NIM 20050400009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Pertama, saya akan membahas secara filosofis bahwasanya negara Indonesia merupakan negara tropis yang memang memiliki potensial yang besar dalam sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini berperan sangat strategis gitu dalam perekonomian masyarakat di Indonesia dengan beragam macam sumber daya alam yang ada membuat potensi plasma nutpa itu melimpah dan memang menghasilkan berbagai jenis produk pertanian yang bermutu. Selain menjadi wilayah tropis, negara Indonesia juga termasuk negara agraris. Maka pertaniannya itu akan maju, efisien, dan tangguh yang memang memiliki peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pembangunan pertanian ke arah tersebut, perlunya dukungan dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas yang unggul. Jadi, di dalam sumber daya plasma nutfah yang memang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu adanya bentuk pelestarian dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan. Nah, untuk meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum dalam melakukan kegiatan pemulihan tanaman itu menghasilkan varietas yang unggul pastinya. Nah, kepada pemilik tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikannya suatu hak prioritas atau hak tertentu untuk perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai dan sesuai dengan konvensi internasional. Nah, perlindungan varietas tanaman itu perlu diatur di dalam sebuah undang-undang pastinya. Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala bentuk hak individu yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain, bahwasanya perlindungan hukum ini berupa upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum ataupun negara untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak lain. Sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan tanaman harus memohonkan pendaftaran ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman atau PPT, yaitu Departemen Pertanian, di mana hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Nah, PVT sendiri sebenarnya sudah menganut sistem first to file, yaitu siapa yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran hak kekayaan intelektual dan mendapat perlindungan hukum untuk bentuk kepastian hukum bagi pemilik tanaman yang varietas tanamannya diterima akan mendapatkan sertifikat perlindungan varietas tanaman sebagai bentuk jaminan untuk dapat melarang pihak lain tanpa seizin pemegang menggunakan karyanya serta mendapatkan keuntungan dari karyanya. Nah, definisi dari varietas itu sebenarnya secara umum sama dengan pengertian varietas yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotip ataupun kombinasi genotip sebagai salah satu unsur karakter dasar yang memang membedakan varietas tanaman satu dengan varietas lainnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, di mana varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang memang menentukan, dan apabila diperbanyak itu tidak mengalami perubahan, di mana terdapat pada pasal 1 angka 3. Jadi, sejatinya genotip itu merupakan susunan gen yang memang menghasilkan karakter tertentu. Adapun penilaian itu dilakukan baik terhadap salah satu ataupun beberapa sifat karakter tanaman yang memang bersangkutan. Varietas yang bila diperbanyak tidak mengalami perubahan itu merupakan varietas tersebut
yang bersifat stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu. Misal adanya proses produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek. Nah, varietas dari spesies tanaman yang dapat diberikan hak PPT itu merupakan semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif. Kecuali itu terdapat bakteri, mikroplasma, dan itu tidak dapat diberikan hak PPT. Perbanyakan generatif merupakan perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi. Kemudian kita membahas nih mengenai pemulihan tanaman. Apa itu pemulihan tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan? Bahwasanya rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk dapat menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan, di mana terdapat pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Dalam perlindungan varietas tanaman, itu merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Dalam kepemilikannya, itu bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu berupa ide ataupun gagasan. Nah, hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adanya suatu ciptaan tertentu. Apa sih objek dari perlindungan hak kekayaan intelektual di sini? Yaitu adanya varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Adapun varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan itu meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, dan seragam. Selanjutnya kita membahas mengenai perlindungan varietas tanaman yang disingkat itu PVT. Jadi merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksananya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman, di mana terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Adapun hak perlindungan varietas tanaman merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Di mana hal ini terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Jadi bagian dari hak atas kekayaan intelektual itu varietas tanaman baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan imaterial yang memang diberikan kepada pemulia oleh negara. Secara historis, di Amerika itu tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya mengenai varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930 bersama dengan terbitnya The United States Patent Act. Meskipun di Eropa, undang-undang yang memang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke-16. Di Indonesia itu sendiri memang sudah dimulai sejak tahun 1990 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tapi untuk saat ini, hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, apa saja varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan? Maka kita bisa melihat pada pasal 2, di mana varietas yang dapat diberikan PVT itu meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru bila saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Yang ketiga, varietas dianggap unik bila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PPT. Yang keempat, varietas dianggap seragam bila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam
meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda. Dan yang terakhir, suatu varietas dianggap stabil bila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Nah, pada pasal 6 sendiri sebenarnya varietas dapat yang diberi harus diberikan penamaan, di mana hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 6. Pertama, nama varietas dapat digunakan meski masa perlindungan telah habis. Kemudian pemberian nama tidak boleh menimbulkan keracuan terhadap sifat-sifat varietas. Kemudian penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PPT dan didaftarkan pada kantor PPT. Kemudian apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir B, maka kantor PPT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. Yang kelima itu, apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Dan yang terakhir, nama varietas yang diajukan dapat diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 3, kita bisa melihat bahwasanya terdapat juga varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan varietas tanaman. Jadi varietas yang tidak dapat diberi PPT itu merupakan varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, bagaimana sih jangka waktu perlindungan varietas tanaman, di mana hal ini terdapat pada pasal 4 mengenai jangka waktu PPT. Ada dua, yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu PPT yang dimaksud pada ayat 1 tersebut dihitung sejak tanggal pemberian hak PPT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PPT secara lengkap diterima kantor PPT sampai dengan diberikan hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Nah, apa sih subjek dari perlindungan varietas tanaman? Bahwasanya pertama, pemegang hak PPT ialah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PPT dari pemegang hak PPT sebelumnya. Dan yang kedua, jika varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PPT, kecuali diperjanjikan lain antar kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Dan yang terakhir, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PPT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Berikut merupakan subjek perlindungan varietas tanaman. Nah, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman? Bahwasanya pemegang hak PPT ini memiliki hak untuk dapat menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Jadi ada bentuk izin, perizinan gitu terhadap pemulia. Nah, ketentuan yang dimaksud pada ayat tersebut itu berlaku pada varietas turunan esensial yang memang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Yang kedua, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Dan yang ketiga, varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Adapun hak untuk dapat menggunakan varietas yang dimaksud pada ayat 1 ini meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, di dalam penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi, itu berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Ini juga termasuk hak dan kewajiban pemegang perlindungan varietas tanaman, di mana penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak PPT dan atau pemilik varietas asal dengan ketentuan 3 tersebut. Yang kemudian itu kita membahas mengenai pendaftaran dalam rangka proses perlindungan varietas tanaman. Jadi di dalam perlindungan varietas tanaman itu diberikan kepada pemegang hak setelah melalui pendaftaran. Jadi pendaftaran ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan perlindungan.
Setiap permohonan pendaftaran untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman hanya dapat diajukan untuk satu jenis varietas. Adapun permohonan hak varietas tanaman ini dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia, atau yang memesan varietas dari pemulia, kemudian ahli waris, dan konsultasi perlindungan varietas tanaman. Nah, di dalam konsultasi perlindungan varietas tanaman ini dapat berupa perorangan ataupun lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Ketentuan tersebut bertujuan dapat memberikan kemudahan bagi pemulia hak perlindungan varietas tanaman yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai perlindungan varietas tanaman. Nah, bagi pemohon hak PVT dari luar wilayah Indonesia itu dapat memberikan beberapa bagian dokumen permohonan secara teknis yang sulit diterjemahkan, maka bagian ini tidak perlu diterjemahkan. Surat permohonan hak PVT itu harus memuat pertama, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama dan alamat lengkap pemohon. Ketiga, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk. Keempat, nama varietas. Kelima, deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah ciri-ciri, morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. Dan yang terakhir, gambar dan atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Apa sih bentuk perlindungan hukum yang diberikan? Yaitu ada dua hal perlindungan, yaitu preventif dan represif. Di mana preventif ini bahwasanya mereka diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya sengketa dengan bentuk sertifikat perlindungan atas varietas tanaman itu merupakan bentuk dari perlindungan preventif. Jadi dengan adanya sertifikat, PVT pemegang hak dapat mempertahankan haknya kepada siapapun dan melarang orang lain untuk menggunakan haknya tanpa seizin pemilik hak. Yang kedua, represif. Jadi represif ini terdapat pada pasal 71 hingga pasal 74, di mana terdapat pidana penjara dan denda jika orang lain itu menggunakan haknya tanpa seizin pemilik hak. Bisa kalian lihat di sini bahwasanya salah satu contoh pada pasal 71, barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan yang dimaksud pada pasal 6 ayat 3 tanpa persetujuan pemegang hak PVT akan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak itu 2.500.000.000 rupiah. Nah, sini saya akan mengambil satu kasus varietas tanaman itu berdasarkan putusan. Putusan ini dari dalam Muhammad Mintoro alias Abah Aboh bin almarhum Imam Ahmad. Jadi beliau ini melakukan dengan sengaja kegiatan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3, yaitu beliau memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengikankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT. Di mana di sini pemegang hak PVT itu merupakan PT Agri Makmur Pertiwi yang telah mendapatkan sertifikat hak perlindungan varietas tanaman pada tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun kesimpulan dari kasus ini bahwasanya Muhammad Mintoro itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, di mana dijatuhkan pidana tersebut dengan pidana penjara 2 tahun dan 8 bulan, denda sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwasanya perlindungan hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran di mana negara itu nantinya memberikan hak perlindungan varietas tanaman, yaitu hak khusus atau hak prioritas kepada pemilik tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari karya tersebut. Dengan adanya permohonan pendaftaran hak varietas tanaman oleh pemilik tanaman, negara harus memberikan sertifikat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum untuk pemulia tanaman dan memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun yang tanpa izin dari pemulia menggunakan varietas tanaman hasil karyanya. Adapun perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif
yaitu dengan terbitnya sertifikat sebagai pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.